Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayana Gusatnyana Putra, nomor absen 24 dari kelas 12 DKV 1. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi agama Hindu berjudul Yantra, Mantra, dan Tantra. Yang selanjutnya ada pendahuluan, yaitu pada dasarnya Yantra, Mantra, dan Tantra merupakan 3 pendekatan dasar dalam ajaran Hindu yang digunakan untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan manusia. Mantra digunakan sebagai doa suci untuk memohon kekuatan positif. Yantra berfungsi sebagai simbol spiritual yang melambangkan keseimbangan dan keteguhan, sedangkan Tantra adalah penerapan kekuatan suci untuk penyucian diri, pengendalian diri, dan pembebasan. Ketiganya menjadi jalan penting dalam melaksanakan dharma, baik melalui karma marga, jalan tindakan, jnana marga, jalan pengetahuan, maupun sannyasa marga, jalan pelepasan. Melalui penerapan yantra, mantra, dan tantra, umat Hindu tidak hanya melatih pikiran, tubuh, dan spiritualitas, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kesucian hidup, memenuhi tujuan dharma, serta menapaki jalan menuju moksha sebagai tujuan utama kehidupan. Yang selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan kita dalam mempelajari materi ini, yang pertama itu adalah peserta didik memahami dan mampu menganalisis ajaran dari yantra, mantra, dan tantra. Yang kedua ialah peserta didik memahami dan mampu menganalisis dan mengamati suatu objek-objek dari yantra, mantra, dan tantra. Yang selanjutnya ada daftar isi atau pembahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama itu ada pengertian. Yang kedua ada manfaat dan fungsi. Yang ketiga ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian. Yang pertama itu yantra. Nah, jadi pengertian yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Yantra adalah bentuk niyasa atau simbol yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa, misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Yang selanjutnya adapun pembagian yantra. Karena yantra biasanya digunakan untuk berbagai puja, maka sastra atau kitab suci kita mengklasifikasikannya puja yantra menjadi 5 jenis, seperti yang pertama itu ada Buprista yantra. Yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan, dan nama yantra itu sendiri mengindikasikan bahan yang digunakannya, yang mungkin bisa dibagi lagi. Seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra dan bija mantranya. Yantra yang hanya ditulis saja. Yang kedua ada Meru Prista yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan, karena dasarnya sangat besar, mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Yang ketiga, itu ada Patala yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik, berlawanan dengan Meru yantra. Yantra ini diukir. Yang keempat, itu ada Meru Parastar yantra. Yantra ini adalah yantra yang dipotong. Yang terakhir, itu ada Ruram Prista yantra. Yantra ini berbentuk segi 4 yang pada dasar dan puncaknya berbentuk kura-kura di puncaknya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian mantra. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man, artinya pikiran, dan tra artinya menyeberangkan. Jadi mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material
yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan atau penghancuran diri seseorang. Yang selanjutnya, adapun jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan, berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Sattvika mantra, mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. Yang kedua, ada Rajasika mantra, mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi, serta kesejahteraan anak cucu. Adapun mantra yang terakhir, yaitu Tamasika mantra, mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya, atau bisa disebut fama marga, ataupun ilmu hitam. Masih di jenis-jenis mantra, dalam kitab Nirukta Vedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 menurut tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama Proksa mantra, mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Yang kedua, Adhyatmika mantra, mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai melalui penyucian diri. Yang terakhir ada Pratyaksa mantra, mantra yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk menjangkau makna mantra, dapat hanya mengandalkan ketajaman, pikiran, dan indria. Selanjutnya ada pengucapan mantra. Cara mengucapkan mantra itu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang. Cocok dipakai bagi para sadaka pemula dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapnya. Yang kedua ada Upamsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya, atau bisa kita sebut bisik-bisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rajas atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini, juga dapat memberikan perlindungan kawaca dari berbagai gangguan, baik itu dari lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dari dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini akan dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Sedangkan yang bermeditasi pada irama pernapasan dengan menggunakan mantra disebut Ajapajapa. Yang selanjutnya ada pun juga penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaannya mantra dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nitya. Yang pertama yaitu Nitya Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti Puja Trisandya yang dilaksanakan setiap hari. Nitya Karma Puja ada 2 jenis, yaitu Sandhya Vandana atau Sandhyopasana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu, artinya doa dan pemujaan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada pertemuan waktu atau sandi, malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam hari. Yang kedua, itu ada japa atau nama smaranam, yaitu pemujaan
yang dilakukan untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebutnya secara berulang-ulang. Dapat pula dibantu dengan mala atau rudraksas atau ruas jari tangan, atau menuliskannya di buku secara terus-menerus atau berulang-ulang. Yang selanjutnya masih di penggunaan mantra, yaitu yang kedua ini, ada Naimittika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya, mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama, dalam berbagai samskara, purnamo, tilem, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, Naimittika Karma Puja ini ada yang berdasarkan Pancawara, Saptawara, Wuku, Sasih atau bulan, Warsa atau tahun, dan berbagai kejadian yang dianggap penting, seperti gerhana matahari, gerhana bulan, wabah, tempat angker, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada pengertian Tantra. Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India pada 7.000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan, dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi terbebaskan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian manfaat dan fungsi dari masing-masing bagian ya, yantra, mantra, dan tantra. Jadi yang pertama itu ada fungsi dan manfaat yantra. Sebagai alat konsentrasi dalam meditasi untuk memusatkan pikiran, membangkitkan energi spiritual, dan melindungi diri dari pengaruh negatif. Menjadi sarana pemujaan yang memvisualisasikan kekuatan Tuhan, menyucikan lingkungan dan pikiran melalui getaran spiritual yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat mantra, menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, menenangkan batin dan memfokuskan konsentrasi saat bersembahyang atau meditasi, melindungi diri dari energi negatif atau gangguan roh jahat. Yang terakhir ada fungsi dan manfaat tantra. Menyeimbangkan keaktifan semua cakra, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh, membantu membangkitkannya kemampuan clairvoyance, yaitu kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus, subtle energies, seperti melihat aura, pancaran energi, melihat cakra. Membantu membangkitkan kemampuan clairaudience, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Membantu membangkitkannya kemampuan psikometri, yaitu dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. Nah, berikut contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan yantra dalam kehidupan sehari-hari. Yantra dalam kehidupan sehari-hari biasanya berupa gambar atau simbol geometris suci yang digambarkan di atas kertas, kain, atau logam. Yantra ini digunakan di altar rumah sebagai sarana pemujaan, dijadikan media konsentrasi saat meditasi, dan dipercaya mampu memancarkan energi positif yang memberikan perlindungan serta menjaga keharmonisan hidup keluarga. Contoh yang paling familiar adalah Sri Yantra, yang sering digunakan umat Hindu sebagai lambang kemakmuran dan keharmonisan. Selanjutnya, ada penerapan mantra. Mantra dalam kehidupan sehari-hari berupa rangkaian kata-kata suci berbahasa Sanskerta yang biasanya dilantunkan saat sembahyang, meditasi, atau upacara keagamaan. Pengucapan mantra dipercaya mampu menyucikan pikiran, menenangkan batin, memohon perlindungan,
dari ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, serta menghadirkan energi positif yang membawa kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup. Contohnya adalah mantra Gayatri yang diucapkan dalam Puja Trisanja. Yang terakhir ada penerapan Tantra. Tantra dalam kehidupan sehari-hari lebih menekankan pada cara atau metode spiritual yang mengolah energi diri agar tetap seimbang. Penerapannya dapat berupa latihan, pengendalian pernapasan atau pranayama, meditasi, pengaturan pikiran dan emosi, serta disiplin diri dalam menjaga kesucian tubuh dan batin. Dengan latihan ini, seseorang dapat menyeimbangkan cakra, memurnikan prana atau energi hidup, dan meningkatkan kesadaran rohani. Contohnya, seorang umat Hindu melakukan meditasi dengan mengatur pernapasan sambil memvisualisasikan cahaya pada pusat cakra, atau melakukan tapa brata, yoga samadhi, untuk melatih kesabaran, kekuatan batin, dan kejernihan pikiran. Nah, yang terakhir, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu yantra, mantra, dan tantra, merupakan bagian penting dalam ajaran Hindu yang saling melengkapi. Yantra berfungsi sebagai media simbolis untuk membantu konsentrasi dan pemujaan. Mantra menjadi sarana penghubung dengan Tuhan melalui kata-kata suci, sedangkan tantra merupakan metode pengendalian diri dan energi rohani agar tercapai keseimbangan hidup. Ketiganya tidak hanya dipakai dalam upacara keagamaan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyucikan diri, memohon perlindungan, menumbuhkan ketenangan batin, serta menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang yantra, mantra, dan tantra. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja dari saya. Saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.